Itu apa? Kopi ya? Bahaya banget tahu buat bayi kamu. Gimana sih? Waduh, sering nggak sih dengar kayak gini? Ibu hamil banyak banget larangannya. Terutama salah satunya ya minum kopi itu. Tapi sebenarnya bukti ilmiahnya gimana ya? Halo dokter, sering nih kita dengar larangan-larangan untuk bumil, banyak banget deh. Seperti tadi tuh, misalnya bumil nggak boleh konsumsi kafein sama sekali. Ya emang sih ada beberapa penelitian yang bilang kalau konsumsi dosis tinggi kafein itu bisa mengakibatkan abortus. Terus pertumbuhan fetusnya jadi terhambat. Nah, tapi perlu di-highlight tuh, kalau efek buruk itu bisa muncul kalau dosisnya tinggi. Berarti yang masih tergolong aman itu berapa banyak ya? Beberapa penelitian terbaru bilang batasan aman konsumsi kafein untuk ibu hamil itu sekitar 200 mg per harinya. Jadi kafein secara keseluruhan ya, berarti bisa dari kopi, bisa dari teh, ataupun dari coklat. 200 mg kafein itu setara dengan 2 cangkir kopi yang satu cangkirnya 350 ml atau sekitar 50 gram coklat batang. Selain itu, ada juga nih yang sering banget saya dengar kalau ibu hamil makannya harus 2 porsi karena makannya buat 2 orang. Nah, itu salah ya. Tahu nggak, malahan ya, konsumsi makanan 2 kali lipat itu nggak disarankan karena bikin peningkatan berat badan yang berlebih dan malah bisa menyebabkan masalah lain loh, seperti diabetes gestasional atau hipertensi kehamilan untuk si ibu dan calon bayi pun bisa mengalami kelainan kongenital. Oke, iya, tingkatin asupan kalori itu emang beneran perlu, tapi harus bertahap dan itu pun baru dilakukan di trimester kedua dan ketiga. Nah, kalau Blau dan kawan-kawan ini bilang peningkatan asupan itu sekitar 340-450 kalori per harinya dan dibandingin sama waktu sebelum hamil. Kalau susah pantau kalorinya, nah enaknya dari penelitian Blau tadi, mereka juga udah kasih pedoman peningkatan berat badan berdasarkan indeks massa tubuh sebelum kehamilan. Pertama, kalau IMT-nya underweight, peningkatan berat badan yang disarankan sekitar 12-18 kg. Kedua, kalau IMT-nya normal dan peningkatannya itu ya paling 11-16 kg. Nah, lanjutnya kalau misalnya IMT-nya overweight, peningkatannya sekitar 7-11 kg. Dan yang terakhir itu kalau misalnya IMT-nya obesitas, cuma dianjurkan untuk peningkatan berat badan sekitar 5-9 kg aja. Oh iya dok, udah pada download aplikasi Alomedica belum? Di aplikasi Alomedica banyak informasi dan tips medis lainnya yang pastinya selalu up to date loh. Selain itu, ada juga forum diskusi yang diikutin sama puluhan ribu dokter di Indonesia. Jadi, jangan sampai ketinggalan. Ayo download aplikasi Alomedica. Nah, next nih, ada mitos yang bilang kalau rutin minum suplemen itu berbahaya untuk ibu hamil. Masih mirip sama topik makanan yang tadi, saat hamil itu kebutuhan nutrien seorang ibu menjadi meningkat juga, sehingga suplemen tambahan nutrien dibutuhkan. WHO merekomendasikan saat hamil untuk konsumsi suplemen asam folat dan zat besi. Tapi ingat, dosisnya juga nggak boleh sampai kebanyakan karena studi dari Egorova dan kawan-kawan di tahun 2020 nemuin ada hubungan antara konsentrasi serum folat yang tinggi di awal kehamilan dengan autisme pada anak. Meskipun ada penelitian dari Koren dan kawan-kawan yang menunjukkan gak ada hubungan antara asam folat dengan kejadian autisme. Jadi, moral of the story, suplemen yang dikonsumsi ibu hamil harus dalam dosis yang aman. Oke, itu dia tadi beberapa kesalahan informasi tentang pantangan ibu hamil, tapi pastinya ada juga lah yang benar informasinya dan yang terpenting cross-check dulu semua yang denger ya. Ingat, evidence-based. Jadi kalau mau tahu informasi lainnya tentang nutrisi apa aja yang untuk ibu hamil, klik link di description box ya. Semoga video Alomedica ini bermanfaat ya dok, dan like dan share supaya semakin banyak orang yang tahu tentang informasi ini. Subscribe channel Alomedica dan nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan sama video-video selanjutnya. Jadi dokter andal dalam genggaman, salam Alomedica.